Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik rasa penasaran kita akan jawabannya ya, yang beredar di masyarakat, yakni tentang apakah benar Islam itu menganjurkan umatnya untuk berpoligami. Nah, terutama yang heboh ini tentunya kaum ibu ini ya, kaum perempuan ya. Masa iya, bener nggak sih ini Islam ini nganjurin umatnya untuk poligami, nganjurin kaum laki-laki untuk beristri lebih dari satu ya. Ya, pertanyaan semacam itu bukan pertanyaan yang patut diabaikan, saudaraku. Islam dengan segala seginya itu sebenarnya adalah ajaran yang indah, yang benar, ya, yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka kalau ada hal-hal yang aneh, yang janggal rasanya tentang pendapat-pendapat orang tentang Islam, yaitu bagus atau wajar untuk dipertanyakan. Nah, kalau menurut kami, kaum muslimin rahimakumullah, sepertinya banyak orang yang telah salah kaprah tentang hal ini selama ini. Mereka mengira bahwa Islam itu menganjurkan poligami. Padahal insya Allah yang benarnya adalah Islam itu tidak menganjurkan poligami. Islam hanya membolehkannya saja. Dan itu pun hanya bagi orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan dan memiliki kemampuan atau cukup syarat untuk itu. Jadi Islam itu hanya membolehkan. Bagi siapa? Bagi orang yang memang punya kebutuhan untuk itu. Karena kondisi manusia itu kan tidak sama. Dan juga punya kemampuan. Jadi bukan hanya butuh, tapi juga ada kemampuan, ada syarat-syaratnya. Istilah orang zaman sekarang tuh S dan K berlaku gitu. Ya kan? Nah, justru Islam ternyata lebih menganjurkan orang untuk beristri satu saja. Karena hal itu lebih menjaga diri daripada perbuatan tidak adil ataupun perbuatan haram lainnya. Oh Ustadz, dari mana Ustadz tahu? Kan Rasulullah melakukan poligami. Kalau Rasulullah melakukan poligami, ya, tidak berarti lantas itu sebuah anjuran bagi kita untuk berpoligami. Tidak seperti itu. Jadi tolong dipahami, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak lantas berarti itu sebuah anjuran untuk kita tiru gitu. Ada perbuatan Rasulullah itu yang disunahkan untuk ditiru, bahkan ada yang haram untuk ditiru. Rasulullah misalnya beristri 9, ya, atau ada juga bilang 11, ya. Lalu apakah lantas karena Rasulullah melakukan itu kita juga harus niru untuk beristri 9 atau 11? Kan tidak. Justru haram hukumnya. Nah, makanya kalau ada sesuatu perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yang harus kita tanyakan itu apa hukumnya gitu. Jadi jangan kita itu membagi hukum seolah-olah cuma dua. Ini sunnah, ini bid'ah. Sunnah, bid'ah, sunnah, bid'ah. Tidak. Hukum Islam itu bukan dua. Bukan sunnah sama bid'ah. Hukum Islam 5. Ini sudah disepakati oleh para alim ulama ini, seluruh dunia itu ulamanya. Jadi yang membagi hukum Islam cuma dua, sunnah sama bid'ah, ya itu nggak benar. Yakin itu nggak benar, ya. Yang pemikirannya seperti itu, ini sunnah, ini bid'ah, sunnah, bid'ah. Seolah-olah hukum Islam itu cuma sunnah sama bid'ah. Seolah-olah hukum Islam itu dua itu. Padahal hukum Islam bukan sunnah bid'ah itu bukan hukum, bukan, ya. Hukum Islam itu ada 5, yaitu wajib, ya kan, haram, ya, halal, mubah, makruh, sunnah, ya. Nah itu hukum Islam. Jadi bukan oh ini sunnah, ini bid'ah. Enggak. Makanya ketika Rasulullah melakukan suatu hal, tidak lantas itu berarti harus kita tiru, tapi kita harus tanyakan ini hukumnya apa untuk kita tiru gitu. Karena ada perbuatan Rasulullah yang justru hanya untuk pribadi beliau, gitu kan.
bahkan haram untuk ditiru oleh umatnya, itu ada. Nah, siapa yang bisa mengetahui hukum-hukum itu? Ya para ulama, karena mereka betul-betul sudah menggali hukum Islam, ya. Suatu permasalahan itu mereka lihat semua hadis yang berkaitan dengan itu, lalu mereka simpulkan hukumnya, gitu. Mereka simpulkan berarti masalah ini begini. Setelah mereka lihat tuh secara komprehensif, ya, hadis-hadisnya yang berkaitan dengan itu apa, ayat Al-Quran berkaitan dengan itu apa, mereka hubung-hubungkan. Lalu mereka ambillah sebuah kesimpulan yang komprehensif. Nah, ini ulama yang bisa melakukan yang seperti ini, karena perlu ilmu untuk melakukan itu, gitu. Dilihat dari segi bahasanya gimana, arti hadis itu gimana, makna yang tersirat, makna yang tersurat, asbabun kalau ayat Al-Quran asbabun nuzulnya apa, asbabul wurudnya, kalau hadis itu apa, ya, ada nggak hadis yang yang seolah bertolak belakang dengan itu, bagaimana hubungannya hadis yang ini dengan yang itu ada ilmunya, ya. Dan yang bisa memahami itu, mengambil kesimpulan itu adalah ulama. Walaupun pada akhirnya bisa jadi dalam sebuah masalah ulama berbeda pendapat, bisa jadi karena ilmu tiap ulama juga tidak sama, gitu kan. Ada berlebih dan berkurangnya, gitu, ya. Tapi insya Allah jika sesuatu itu benar, maka para ulama itu akan ijma, akan sepakat tentang hukumnya. Tapi jika sesuatu itu, ya, sebuah kesimpulan hukum itu tidak benar, ya, atau ada keganjilan, maka biasanya akan terjadi perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat. Tapi Rasulullah kan bagi ulama yang sudah bersungguh-sungguh dengan segala kemampuannya untuk mencari mana hukum yang benar dari persoalan ini, gitu. Terus ternyata dia toh akhirnya tergelincir juga pada pendapat yang salah, maka dia tetap diberi pahala, satu pahala, gitu kan. Nah, kalau ulama yang sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan akhirnya dapat atau menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang benar, maka dapat 2 pahala. Nah, kan itu bagi orang yang bagi ulama yang berijtihad. Nah, jadi sekali lagi yang bisa melakukan ijtihad seperti itu ulama, karena mereka yang punya ilmu segala seluk-beluk ilmu yang dibutuhkan untuk itu, gitu. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana masalah poligami ini, ya juga kita harus lihat bagaimana pendapat para ulama, gitu. Orang yang nggak mau belajar Islam melihat pendapat ulama, cuman lihat hadis Quran, itu pasti akan sesat, saudara. Akan sesat, karena nggak gampang itu memahami hadis dan Quran bagi orang awam, enggak. Karena butuh ilmu, banyak ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami hadis dan Quran secara benar. Makanya kalau ada orang yang ngajak-ngajak Anda untuk memisahkan diri antara ulama dengan Rasulullah, itu tinggalkan orang itu. Ya, misalnya dia bilang, oh kita nggak usah ngikutin ulama, yang kita ikuti cuma hadis dan Quran. Nah, ini geblok ini orang, ya. Justru ulama itu yang lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang lebih paham, sehingga mereka lebih terjamin untuk sampai kepada kesimpulan yang benar tentang Islam itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW kan pernah mengatakan, ya, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu mencabut ilmu dari manusia tidak dengan cara sekaligus. Ilmu agama ini, ya. Tetapi Allah mencabut ilmu, caranya gimana? Dengan cara mewafatkan para ulama. Nah, di sini pentingnya para ulama, saudara. Ya. Hatta iza lam yatruk aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala. Sehingga ketika tidak lagi seorang yang alim, manusia akan mengangkat pemimpin agama mereka itu dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Maka ketika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa didasari ilmu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan. Nah, ini kan sekarang udah terasa ini yang seperti ini, ya. Ya memang dalam tiap zaman itu pasti ada ulama yang wafat, ya. Semakin kesini, semakin mendekati kiamat, akan semakin habis para ulama itu. Dan sekarang pendapat-pendapat yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh, yang nggak beres ini kan sekarang udah banyak itu.
Sehingga yang jelek akhirnya nanti siapa? Yang jelek akhirnya Islam itu yang dipandang oleh orang. Padahal bukan Islamnya yang jelek, tapi orang yang ngasih fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat yang nggak benar ini karena sok-sokan langsung ke Quran, langsung ke hadis, nggak mau ngelihat pendapat ulama dengan alasan kita kan yang disuruh ngikuti Nabi, kita kan yang disuruh ngikuti Al-Quran. Ya betul, tetapi siapa yang ngerti Quran dan hadis itu? Ya ulama. Ini Rasulullah sendiri yang bilang kalau nggak ngelihat tidak merujuk kepada ulama, ya, maka bisa sesat dan menyesatkan, gitu loh. Ya. Dan Rasulullah juga sudah bilang al ulama warasatul anbiya. Ngapain Rasulullah bilang gitu kalau nggak perlu ulama gitu kan? Yang perlu cuma hadis dan Quran aja. Ya, perlu ulama itu karena mereka lah pintu bagi kita untuk mengetahui atau memahami Al-Quran dan hadis itu secara benar. Ya. Nah, jadi bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah poligami ini? Apa betul Islam itu menganjurkan umatnya untuk poligami? Ternyata, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita banyak menemukan pendapat ulama yang tidak menunjukkan seperti itu. Justru sebaliknya, ya, mereka malah menganjurkan orang untuk beristri satu saja. Kita akan bacakan ya di antaranya ini. Syekh Al-Buhuti dalam kitab Ar-Raudul Murbi' mengatakan, "Wa yusannu nikahu wahidatin li'anna ziyadata 'alaiha ta'ridu lil muharram." Artinya, disunahkan menikahi seorang istri saja sebab menambah jumlah istri cenderung membawanya ke arah yang haram. Nah, yang kedua ini dalam kitabnya yang lain yakni Kashful Qinna, Syekh Al-Buhuti mengutip pernyataan Syekh Al-Hijawi. Beliau berkata, "Wa yustahabbu alla yazida 'ala wahidah in hasala bihal i'faf lima fihi min at-ta'arud lil muharram." Artinya, dan dianjurkan agar ia tak beristri lebih dari satu jika dengan itu dia sudah mampu menjaga kehormatannya. Hal itu dilakukan agar ia lebih selamat dari sesuatu yang haram. Jadi orang yang beristri lebih dari satu itu justru lebih cenderung terjerumus kepada yang haram, Pak. Haram loh ibu-ibu sekalian. Udah banyak lah contohnya kalau kita lihat itu ya. Jadi sulit itu beristri lebih dari satu itu bukan perkara yang mudah ya. Justru akan lebih cenderung orang kepada yang haram. Hanya orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ya, seperti Rasulullah itu yang mungkin akan bisa mampu melaksanakan hal tersebut ya dengan segala konsekuensinya. Kemudian lagi ya, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, salah seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitab Mughnil Muhtaj dia menyebutkan yusannu alla yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajatin zahirah, ya. Disunahkan untuk menikahi seorang istri saja dan tidak menambah jumlah istri tanpa ada hajat yang zahir. Nah, lanjut, seorang ulama dari mazhab Syafi'i juga yang bernama Syekh Ad-Damiri mengatakan yustahabbu alla yazida ala imra'atin wahidah illa ayyahtaja ila aktsari minha fa yustahabbu ma yahtaju ilaihi liyatahassana bihi, ya. Dianjurkan bagi suami agar hanya menikahi seorang istri saja kecuali jika ada kebutuhan untuk menikah lebih dari satu, maka anjuran itu berlaku sesuai kebutuhan. Artinya kalau dia nggak butuh lebih dari satu, ya nggak usah gitu. Ya, dianjurkan untuk satu saja. Kalau dia butuh baru lebih dari satu sesuai kebutuhannya. Kenapa? Agar lebih menjaga keselamatan dirinya. Terus masih ada juga ini yang pernah kita temukan ya, Al-Mardawi ya, seorang ulama dari mazhab Hambali, ya, juga mengatakan dalam kitabnya Al-Insaf,
Wa yustahabbu aydan alla yazida ala wahidah in hasala bihal i'faf ala sahihi minal mazhab. Artinya dianjurkan juga agar ia tidak menambah lebih dari satu istri, jika dengan itu dia sudah mampu menjaga kehormatannya. Ini adalah pendapat yang sahih di dalam mazhab ini, yakni mazhab Hambali. Dalam kitab Al-Insaf tersebut, Syekh Al-Mardawi juga mengutip pendapat Ibnu Khatib As-Salamiyah sebagai berikut. Jumhurul ashab istahabbu alla yazida ala wahidah. Mayoritas ulama dalam mazhab Hambali itu lebih menganjurkan suami agar memiliki istri tidak lebih dari satu orang saja. Nah, terus masih ada dalam kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, Syekh Abul Husain Al-Amrani mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, wa uhibbu lahu ay yaqtasira ala wahidah wa in ubihu lahu aksar. Artinya, dan aku lebih suka bila seseorang mencukupkan diri dengan menikahi seorang wanita saja, walaupun aku memperbolehkannya menikahi lebih dari satu. Kemudian terakhir, seorang ulama kontemporer, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juga berkata, inna nizama wahidatiz zawjah huwal afdal wa huwal ghalib wa huwal aslu syar'an wa amma ta'aduduz zawjat fahuwa amrun nadir istisna'i wa khilaful asli la yuljau ilaihi illa indal hajatil milhah walam tujibhu syari'ah ala ahadin bal walam turaghib fihi wa innama abahathu syari'ah bi asbabin 'ammah wa khassah. Artinya, monogami itu adalah sistem perkawinan yang paling utama. Ya. Sistem monogami ini lazim dan asal atau pokok dalam syariat. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal atau pokok dalam syara. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan atau solusi kecuali keperluan yang mendesak atau keperluan yang terhormat. Oleh karenanya syariat Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab-sebab yang khusus. Nah, jadi begitulah kaum muslimin muslimat rahimakumullah tentang perkara poligami ini. Jadi tidak benar, ya, menurut kami tidak benar bahwa Islam itu menganjurkan poligami. Yang benar hanya Islam itu membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu bagi yang akan melakukannya. Nah, jadi sebuah peringatan bagi kita, ya, agar janganlah kita berkata tentang Islam sebelum kita melihat pendapat-pendapat para ulama. Jangan cuma lihat hadis, lihat Quran, terus ngambil kesimpulan sendiri, bikin fatwa sendiri, itu bisa tersesat kita. Dan nanti yang jadi korban umat Islam dan juga agama Islam itu sendiri. Orang jadi salah paham tentang Islam, orang jadi memandang jelek tentang Islam, orang jadi memandang keliru tentang Islam. Dan ini tentu saja tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terjadi hal-hal yang demikian. Jadi sikap yang benar bagaimana tentang poligami ini? Jangan benci kepada poligami, tetapi juga jangan menganjurkan orang untuk berpoligami. Karena poligami itu tidak dianjurkan dalam Islam, tetapi sekali lagi hanya diperbolehkan bagi orang yang membutuhkannya dan bagi orang yang mampu melakukannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertentu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.